Halo guys, kembali lagi di channel saya. Ini merupakan video lanjutan perjalanan saya kemarin dari Serang ya, hingga ke kota Solo ini. Yang belum menonton, monggo langsung ditonton saja video perjalanan saya menggunakan bis Rosalia Indah double decker dengan nomor lambung 123 supaya dapat informasi apa saja di dalamnya. Kali ini saya akan kembali ke Jakarta menggunakan bis double decker kembali nih guys. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Saksikan langsung video ini ya sampai selesai. Ya, kali ini saya sedang berada di Terminal Tirtonadi Solo pintu selatan ya guys. Jadi di sini saya habis ambil tiket ya. Yaitu saya akan menggunakan bis Mahardika Double Decker Jetbus 5 ya. Di sini untuk naiknya itu ada di gate 5. Nah, di depan sana terdapat bis Harta Sanjaya dan bis Safari, itu rutenya ke Merak. Nah, itu dia bis yang akan kita naiki ya guys. Tepat pukul 9:32 menit. Bis Mahardika Double Decker Jetbus 5 dengan mesin Volvo B11R 450 horsepower. Ini bis baru ya guys ya. Nah, di dalam bis ini itu tersedia 3 kelas guys. Ada kelas yang sleeper di dek bawah depan itu, kemudian di belakangnya apa ya kelasnya itu? Super top mungkin ya. Sedangkan yang eksekutif itu ada di dek atas. Pukul 9:34 menit bus diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi. Nah, ini kita bertemu atau berpapasan ya dengan bis Rosalia Indah, entah itu nomor lambung berapa dan rute mana. Nah, ini adalah penampakan jika kita duduk di paling depan di dek atas ya guys. Longgar banget. Nah, ini kita sekarang masuk melalui gerbang tol Ngemplak ya. Pukul 9:51. Wih, di depan sana terlihat ada bis berwarna merah ya guys ya. Sepertinya itu adalah bis Agramas. Itu rute mana ya? Apakah rutenya masih dari Pracimantoro hingga ke Rajaksana? Yang tahu tolong komen ya. Situasi lalu lintas di tol Semarang Solo pada siang hari ini relatif sepi ya, mungkin karena orang-orang sudah pada beraktivitas dan bekerja. Nah, ini kita exit tol Boyolali, sepertinya akan mengambil penumpang di daerah Boyolali ini. Pukul 10:07 menit bis keluar gerbang tol Boyolali untuk mengambil penumpang di area Boyolali. Nah, untuk letak agen Mahardika di Boyolali ini tidak jauh dari exit tol Boyolali ya. Jadi setelah lampu merah itu lurus, nah di daerah sinilah letak agennya ya. Di sini juga banyak agen-agen bis lainnya. Jadi untuk yang rumahnya di daerah Boyolali bisa nih naik di dekat exit tol Boyolali. Nah, di agen Boyolali ini bis berhentinya ya tidak terlalu lama. Setelah menaikkan penumpang, bus kembali melanjutkan perjalanan. Itu tadi ada bis laju prima ya. Nah, ini bis kembali masuk tol melalui gerbang tol Boyolali. Overtake bus Agramas BM 107 dengan rute Wonogiri hingga Parung. Nah, ini bis kita kembali exit tol ya, exit tol di Salatiga. Nah, ini gerbang tol Salatiga ini jika cuaca cerah ini salah satu gerbang tol terindah di Indonesia. Namun pada siang hari ini cuacanya tidak terlalu cerah di area gunung, jadi gunungnya tidak terlihat begitu jelas. Oh ya guys, pada saat saya melakukan perjalanan kali ini, untuk kursi di barisan depan itu USB chargernya pada mati, dan setelah saya tanyakan ke kru juga ternyata memang mati, belum dibenarkan.
Ya semoga cepat dibenarkan ya, karena itu sangat sekali dibutuhkan ya. Nah, ini kita berpapasan dengan bus GM Royal yang tadi berangkat duluan ya dari Terminal Tirtonadi. Di depan sana juga terlihat bis apa ini ya? Sepertinya bis apa ya? Nah, bis Sinar Jaya ini. Ini Sinar Jaya juga yang tadi berangkat duluan ya dengan rute Solo hingga ke Jakarta. Nah, ini kita sudah tiba ya di Terminal Tingkir Salatiga. Jadi ini mungkin salah satu terminal yang bagus juga ya, dari layoutnya, dari desainnya, dari bentuk bangunannya ya, walaupun tidak terlalu besar, tapi ini salah satu terminal yang bersih juga nih, bersih, rapih gitu ya. Wah, terminal favorit nih sepertinya. Mana nih yang tinggalnya di Salatiga, angkat tangannya. Nih, Terminal Tingkir Salatiga. Yang rumahnya di daerah Salatiga juga bisa naik bis double decker Mahardika ini ya, yang rutenya hingga ke Poris. Menurut informasi yang saya baca-baca di Mbah Google itu, Terminal Tingkir Salatiga ini selesai direnovasi pada tahun 2023 ya. Oh ya guys, kan di dalam bus ini ada 3 kelas ya, ada kelas sleeper, kemudian yang di belakang sleeper dan eksekutif. Nah, untuk yang sleeper itu jika di aplikasi merah itu harganya 475 ya. Sedangkan yang di belakang sleeper itu 360 dan untuk yang eksekutif ini harganya 300 via aplikasi merah. Jadi untuk bus Mahardika ini pemberangkatannya dari Purwantoro ya, itu jam 6 kalau nggak salah. Kemudian Jatisrono, Wonogiri, Terminal Tirtonadi, kemudian ke Boyolali, Salatiga, kemudian nanti terus turunnya bisa di Cikarang, kemudian di Bekasi, Pulau Gebang, Jati Asih, Pasar Rebo, hingga nanti berakhir di Terminal Poris Pelawat. Nah, ini kita overtake bis Harapan Jaya. Entah ini dari mana ya rutenya, Harapan Jaya Avante. Nah, di depan sana juga ada bis Rosalia Indah nomor lambung 358 rute Wonosari hingga Jakarta. Pukul 11:33 kita tiba di gerbang tol Banyumanik. Berarti dari kita berangkat Terminal Tirtonadi tadi hingga ke gerbang tol Banyumanik ini membutuhkan waktu 2 jam ya. Nah, saat ini adalah pemandangan kota Semarang jika siang hari. Kalau malam hari kan banyak lampu-lampu ya. Nah, ternyata jika siang itu seperti ini. Nah, di depan sana ada bus raya yang tadi juga dari Terminal Tirtonadi berangkat lebih dahulu. Bisa dikejar oleh bus Mahardika double decker ini ya. Setelah perjalanan 16 menit dari gerbang tol Banyumanik, tepat pukul 11:49 bus kita tiba di gerbang tol Kali Kangkung. Wih, berpapasan dengan double decker Tunas Muda Transport ya, dari Jakarta menuju Ponorogo. Kapan-kapan kita coba tripnya ya, Tunas Muda double decker. Nah, sekarang kita exit tol Weleri untuk menuju ke rumah makan ya, untuk melakukan servis makan. Jadi untuk Mahardika ini sepertinya servis makan jika dari timur ini di Weleri, daerah Weleri ini ya. Nah, ini pemandangannya bagus juga nih kalau siang ya. Jadi dari gerbang tol Kalikangkung tadi hingga ke gerbang tol Weleri ini membutuhkan waktu 19 menit saja ya.
Nah, kira-kira akan servis di rumah makan apa ya untuk bis Mahardika ini? Coba kita lihat, jika ini lurus mungkin ke apa itu namanya, Lumbung Padi. Kalau ini belok kanan berarti ke rumah makan Raos Eco ya, atau yang lainnya, kita lihat saja ya. Nah, ini sepertinya bis kita akan belok kanan ya. Ya, betul sekali, bis kita belok kanan. Yap, betul sekali, bus Mahardika ini melakukan servis makan di rumah makan Raos Eco jika dari timur ya. Nah, jika dari barat belum tahu nih, soalnya saya belum pernah naik dari barat. Mungkin kapan-kapan akan kita coba ya. Nah, pada siang hari ini terlihat yang melakukan servis makannya tidak begitu banyak ya. Hanya ada beberapa bis saja. Tadi ada bis Berlian Jaya 1, kemudian ada juga bis tuh berapa, 1 2 3 bis Sudiro Tunggajaya ya, yang bermesin depan. Nah, setelah beristirahat kurang lebih tadi itu 35 menit ya, bus kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Raos Eco ini. Overall sih untuk menu-menunya dan untuk makanannya lumayan lah ya. Nah, dari rumah makan Raos Eco ini bus kita melanjutkan perjalanan melalui kawasan industri yang KIT Batang itu ya. Jadi nanti masuk gerbang tol KIT Batang. Jadi tidak kembali ke Weleri karena untuk memangkas waktu. Nah, ini adalah gerbang atau pintu masuk kawasan industri KIT Batang. Wah, megah sekali nih guys. Baru nih sepertinya ya. Wah, terlihat nih dari kejauhan ada pantai utara Jawa ya. Jadi ini view-nya lumayan bagus sih kalau siang hari ternyata ya. Kalau malam hari kan tidak terlihat. Nah, ini kita sudah tiba di pintu keluar atau pintu masuk dari kawasan industri KIT Batang ini. Nah, saat ini bis kita persiapan untuk masuk gerbang tol KIT Batang. Jadi di gerbang tol ini emang didominasi oleh trailer dari pabrik-pabrik yang ada di KIT Batang ini. Waduh, itu asapnya tebal banget ya, asap putih tuh. Polusi guys. Terlihat dari kejauhan di depan sana ada seperti asap putih ya, membumbung tinggi. Apakah di depan sana ada kebakaran lahan? Soalnya akhir-akhir ini itu di daerah tol ya Trans Jawa ini ya sering sekali menemui entah itu dibakar secara sengaja atau memang tidak sengaja karena cuaca yang sangat panas ini ya. Karena beberapa hari ini memang atau minggu ya tidak ada hujan ya. Wah, berpapasan dengan Mahardika ke arah timur itu. Ini di belakangnya ada Tunggal Dara ya. Kemudian disusul Harapan Jaya juga ke arah timur. Nah, ini kita menemukan lagi nih ada kepulan asap. Ini malah masuk ke area jalan tol ya asapnya. Ini tentu sangat berbahaya ya jika asapnya tebal dan juga panjang gitu. Nah, untuk siang ini alhamdulillahnya tuh tidak terlalu panjang untuk menutupi area jalan tolnya ya. Tapi tetap waspada untuk para pengendara di siang hari ya. Nah, di depan sana juga terdapat bus Ramayana. Nah, ini sepertinya dari Jogja ya. Jogja ke Jakarta nih Ramayana. Wah, menarik juga nih Jetbus 5 nih Ramayana. Bertemu dengan bus Madukismo. Nah, ini rutenya dari mana ya?
Madukismo ini banyak nih, ada yang dari Madura, ada yang dari mana ya? Yang tahu tolong komen ya, sekarang Madukismo ini jalannya dari mana dan ke mana. Saat ini bus dipacu dengan kecepatan yang sedang ya, tidak pelan dan juga tidak kencang. Jadi untuk kecepatannya saat dicek di aplikasi itu ya sekitar 90 km per jam lah, kurang lebih ya. Jadi ini tidak terlalu kencang. Ya santai lah, jalan santuy saja. Setelah tadi terhalang oleh beberapa truk trailer, akhirnya bus kita berhasil mengovertake bus Madukismo ini. Pukul 14.37, bus kita telah melewati interchange Pejagan ya. Berarti dari Solo tadi hingga ke Pejagan ini membutuhkan waktu berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 jaman ya, 5 jam lebih. Berpapasan dengan Sinar Jaya arah timur nih guys. Nah, didominasi oleh kendaraan pribadi ya pada siang hari ini. Sinar Jaya lagi aja nih. Jadi kalau sudah sampai sini ya banyak banget nih bis Sinar Jaya yang melintas ya. Nah, ini sekarang kita bertemu dengan bus Agramas ya. Ini bis Agramas dengan nomor lambung BM082. Nah, ini BM082 ini apakah rutenya kemana nih? Dari Wonogiri kah? Atau dari mana? Yang tahu komen di kolom komentar. Nah, di depan sana kembali terlihat bis semut merah Agramas ya. Kali ini dengan nomor lambung berapa? BM098. Nah, itu rutenya dari mana juga tuh? BM098. Yang tahu tolong komen di kolom komentar ya. Agramas BM098 di overtake juga oleh bus Mahardika. Nah, saat ini bis persiapan masuk rest area kilometer 229B Tol Kanci Pejagan untuk sepertinya sih melakukan pengisian bahan bakar solar.
Siang ini di rest area kilometer 229B Tol Kanci Pejagan ini terlihat sangat sepi ya. Mungkin ramainya itu kalau malam hari ya, jam-jam bis malam. Nah, ini bis kita kembali diberangkatkan pukul 3 kurang 1 menit ya dari Tol Pejagan ini. Rest area KM 229B Tol Kanci Pejagan maksudnya. Pukul 15:10 bus telah melewati interchange Kanci. Nah, di sebelah kanan itu terlihat ada proyek ya, entah itu proyek pelebaran jalan kah. Jadi nanti akan bertambah lajurnya mungkin ya. Jadi yang tadinya median di tengah jalannya lebar dipersempit dan ditambah lajur untuk jalan tol ya. Mudah-mudahan jadi nanti jalan tolnya jadi 3 lajur ya. Di depan sana terlihat ada bus apa ini? Bus Luragung, Putra Luragung apa? Sakti dengan nickname Embun Pagi. Itu rutenya kemana? Cirebon Jakarta kah? Pukul 15:30 bus telah melewati interchange Palimanan. Untuk kondisi pada siang hari ketika duduk di paling depan ya, untuk di dek atas ini panasnya lumayan kerasa sih ya. Kalau menurut saya ini AC-nya rada kurang, entah AC-nya kurang atau saya nggak kena ya, karena posisi AC-nya kan di pinggir ya, tidak di atas. Jadi ya lumayan kalau siang hari itu nyorot banget nih guys. Sampai-sampai itu bapak-bapak yang duduk di samping kanan saya itu dia pindah ke belakang ya, karena saking panas dan nyorotnya sih ketika duduk di depan ketika siang hari ini ya. Ini juga menjadi pengalaman pertama saya sih naik bis double decker, duduk di dek atas paling depan. Nah, siang hari melewati tol Trans Jawa. Jadi ya lumayan berkesan lah. Ya plus minus lah ketika kita duduk di depan siang hari kita bisa melihat indahnya pemandangan tol Trans Jawa ya. Ya kalau malam hari kan tidak begitu terlihat jelas. Nah terlihat lagi nih di depan sana itu ada kepulan asap lagi. Ini udah yang keberapa kalinya ya kita melewati jalan tol pada siang hari. Terdapat kepulan asap hingga masuk ke area tolnya. Ini jelas berbahaya ini ya jika mengganggu pandangan.
Nah, di sebelah kanan itu adalah rest area KM 101 Cipali. Biasanya banyak bus-bus yang melakukan servis makan di sana dan juga melakukan pengisian bahan bakar solar di rest area tersebut. Karena di rest area itu terdapat dua rumah makan kalau nggak salah, ada Taman Lestari dan juga Taman Sari kalau nggak salah itu ya. Yang tahu komen di kolom komentar ya. Nah, di jam-jam segini nih sudah mulai banyak bus-bus arah timur yang melewati tol Cipali ini ya, yang jam keberangkatan siang dari arah barat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 7,5 jam dari Terminal Tirtonadi Solo, bus kita telah tiba di gerbang tol Cikampek Utama. Besok aja Pak, saya nanti bisa ketemu Pak sama saya. Tapi saya nggak janji ya. Bisa apa enggaknya intinya. Nanti saya lihat dulu Pak. Atau enggak orangnya vendornya itu nanti ketemu saya aja. Iya Pak. Iya nanti ketemu bertiga aja Pak. Iya Pak. Nah, saat ini bus kita akan keluar tol Cikarang Barat untuk menurunkan penumpang ya. Ini penurunan yang pertama nih setelah perjalanan dari Solo Boyolali Solo Tigo tadi ya. Jadi ini ampiran penurunan penumpang yang pertama di area Cikarang ini. Pukul 17:40, bus kita telah menurunkan penumpang di daerah Cikarang Barat ini. Berarti kita dari Terminal Tirtonadi tadi hingga ke Cikarang ini membutuhkan waktu berapa jam tuh? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 jam ya. Kurang lebih 8 jam guys. Setelah menurunkan penumpang di Cikarang Barat tadi, bus kita kembali masuk tol melalui gerbang tol Cikarang Barat untuk melanjutkan perjalanan hingga ke Poris. Situasi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini seperti biasa, ya padat namun lancar ya. Ini alhamdulillah tidak terlalu macet, jadi masih ada pergerakan lah ya, tidak macet banget, hanya padat namun masih bisa mengalir lalu lintasnya.
Nah, sekarang bus kita persiapan memasuki Terminal Pulau Gebang. Ini adalah pertama kalinya saya naik bis hingga diajak ke Terminal Pulau Gebang ini. Karena sebelum-sebelumnya itu saya belum pernah naik bis atau bahkan naiknya itu dari Terminal Pulau Gebang ini ya. Karena rumah saya jauh di Banten sana, jadi ketika ingin naik dari Pulau Gebang atau turun di Pulau Gebang itu terlalu jauh buat saya ya. Jadi mungkin next time aja, kapan-kapan saja kalau sudah ada niat ya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam dari Terminal Tirtonadi Solo, bus kita menurunkan penumpang di Terminal Pulau Gebang ini. Jadi untuk teman-teman yang akan menaiki bus Mahardika Double Decker ini, angkatan pagi dari Wonogiri Solo sampai Terminal Pulau Gebangnya ini sekitar ya jam setengah 7 malam. Nah, saat ini bus kita telah exit tol di Tol Jati Asih untuk persiapan menurunkan penumpang yang ingin turun di daerah Jati Asih ini ya. Terlihat lalu lintas di depan sana sangat padat ya. Nah, sekarang pukul 7 kurang 4 menit bus telah exit tol di Cijantung untuk menurunkan penumpang yang akan turun di daerah Pasar Rebo ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin turun di Pasar Rebo juga bisa seperti saya ini. Jadi perjalanan dari Terminal Tirtonadi Solo hingga ke Pasar Rebo ini membutuhkan waktu 9 jam 22 menit. Nah, untuk kalian bisa mengestimasikan waktunya ya jika ingin menaiki bis Mahardika Double Decker ini. Nah, saat ini bus akan melanjutkan perjalanan hingga ke Terminal Polres Pelawat sana. Terima kasih ya bus Mahardika dan seluruh kru yang bertugas. Sehat-sehat semuanya, semoga tambah sukses ya, bisnya tambah lancar. Nah, setelah dari Pasar Rebo ini saya melanjutkan perjalanan ke Serang, Banten untuk pulang ya. Di sini saya menaiki bus Prima Jasa. Wah, di atas sana terdapat LRT itu, insya Allah itu. Kalau nggak salah LRT ya. Ya itu LRT. Saya belum pernah naik juga tuh LRT, itu seperti apa rasanya ya. Naik di atas gitu tuh. Nah, ini situasi Jakarta pada malam hari ini ya. Orang-orang pada pulang kerja ini.
Kalau saya ini kerjanya apa ini? Jalan-jalan aja lah ya. Kita jalan-jalan aja, kita ngetrip aja ya. Wih, gedung pencakar langitnya berwarna putih dan merah di atasnya. Oke, mungkin cukup sekian saja video perjalanan kali ini dengan menggunakan bus Mahardika Double Decker Jet Bus 5 bermesin Volvo B11R 450 horsepower dengan rute Purwantoro Wonogiri hingga ke Terminal Polres Pelawat sana. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.